Shalom anak-anak, selamat pagi. Kalian tentunya sehat-sehat ya. Penuh dengan sukacita, kita akan memulai chapel pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali memberikan kesehatan sehingga kami dapat bersama-sama menikmati hari yang baru ini. Kini pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami akan memulai chapel. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat melaksanakan chapel ini dengan penuh sukacita dan pujian ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Anak-anak, kini saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama membuka Alkitab kita. Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Ini tentang jatuhnya Yeriko. Jadi kita sekarang pagi hari ini mau
memahami isi Alkitab tentang jatuhnya Yeriko. Nah, jadi tema kita pagi hari ini, tertib itu bermanfaat. Ya, jadi tema kita pagi hari ini adalah tertib itu bermanfaat. Ibu akan jelaskan sedikit dari firman Tuhan pagi hari ini. Yosua menggantikan kepemimpinan Musa. Ia bertanggung jawab membawa bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, tanah perjanjian itu. Yosua menerima dan melanjutkan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Bagi Yosua, tanggung jawab ini bukanlah tanggung jawab yang ringan dan mudah. Bayangkan saja, Yosua seorang yang masih muda dan harus memimpin bangsa Israel yang jumlahnya ribuan. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan merayakan Paskah atau hari peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Itu bisa kita lihat di Yosua 6 ayat 2. Tuhan akan menyerahkan Yeriko kepada bangsa Israel. Ini pasti berita yang membuat Yosua dan bangsa Israel bersemangat dan berjuang dengan sukacita. Tapi bagaimana caranya Tuhan menyerahkan Yeriko yang terkenal dengan tembok dan pintu gerbangnya yang kokoh? Ya, Yeriko memang akan diserahkan kepada bangsa Israel dengan syarat bangsa Israel harus mematuhi aturan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bangsa Israel tidak dapat mengalahkan dan merebut kota Yeriko dengan kekuatannya sendiri. Syaratnya untuk dapat menang hanya satu. Bangsa Israel harus taat dan tertib menjalankan aturan yang diberikan Tuhan. Apakah aturan dan bagaimana menjalankan aturannya? Jadi kalau Tuhan mau menyerahkan kota Yeriko ke bangsa Israel, mereka itu harus ada aturan. Nah, di sini kita akan lihat apa itu aturannya dan bagaimana menjalankan aturan itu. Nah, di sini inilah peraturannya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota-kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi ini peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu kita bisa baca di Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Nah, menurut kalian semua, apakah cara Tuhan itu normal? Ataukah aturan yang diberikan Tuhan itu janggal? Mungkin bangsa Israel juga merasa ada yang janggal dengan aturan itu. Mungkinkah merobohkan tembok Yeriko yang terkenal kokoh hanya dengan mengelilinginya dan dengan sorak-sorai bisa hancur? Kita sendiri juga bisa merasakan mungkin itu tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal ya. Tapi itulah perintah Tuhan kepada umat Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Nah, Yosua memimpin bangsa Israel melaksanakan setiap aturan yang diberikan Tuhan dengan taat dan tertib, tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Hari pertama sampai hari ke-6 mereka bangun pagi-pagi, berbaris dan berjalan sesuai urutan sebagaimana telah diatur oleh Yosua. Dengan tertib mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali. Mereka tidak boleh bercakap-cakap, hanya ada suara sangkakala mengiringi barisan mereka.
Setiap hari selama 6 hari mereka melakukan hal itu. Kemudian pada hari ke-7 mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Dan ketika sangkakala tanduk domba dibunyikan dengan suara yang nyaring dan panjang, seluruh bangsa Israel bersorak dengan nyaring sekali. Dan lihatlah, ajaib, tembok itu runtuh dengan sendirinya, dan bangsa Israel dengan mudah membanjatnya, lalu merebut kota Yeriko. Nah, bayangkan dong. Nah, anak-anak kelas 1 sampai anak kelas 6, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, benar, karena Allah kita adalah Allah yang tertib. Ya, jadi Allah kita itu adalah Allah yang tertib. Allah menghendaki ketertiban dan keteraturan. Bahkan saat Allah hendak menolong kita, Dia menetapkan aturan-aturan untuk kita taati. Allah menghendaki kita hidup dengan tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan hidup bukan saja mempermuliakan Allah, tetapi juga mewujudkan pertolongan Allah. Allah mau supaya kita hidup sesuai dengan ketetapan firman-Nya. Jadi yang boleh Bu Loren sampaikan pagi hari ini, pesan firman kita pagi hari ini adalah supaya kita belajar tentang menyelesaikan tugas kita dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Jadi dengan mengikuti aturan dengan taat, maka kehidupan kita akan lebih teratur dan tertib. Dan Allah mengkehendaki kita semua untuk belajar hidup tertib dan teratur. Karena apa? Karena ketertiban dan keberaturan hidup dapat memuliakan Allah. Jadi Ibu berharap anak-anak dari kelas 1 sampai 6, kelas 6 bisa melakukan hidup teratur. Seperti tema kita pagi hari ini, tertib itu bermanfaat. Jadi kalau kita tertib, kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan sekitar kita, terlebih kepada Tuhan. Kita bisa dapat lebih memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan buat pagi hari ini. Semoga anak-anak kami semuanya dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, kalian telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu bagus ya. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup dengan doa, kita angkat pujian sebagai lagu penutup, Kasih Setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan
doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kini kami mau memulai belajar. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Meskipun kami tidak berjumpa dengan satu dengan yang lain, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran di dalam PJJ ini. Terlebih Tuhan berkati internet yang akan digunakan dalam pelajaran PJJ ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan anak-anak boleh menerima pelajaran yang diberikan oleh guru, diterima dengan baik dan dapat dimengerti. Berkati juga orang tua ya Tuhan, yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mendampingi putra-putrinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.